Gibran Rakabuming Raka, atau yang biasa dipanggil Mas Gibran, adalah wali kota Solo, sekaligus anak dari Presiden Jokowi. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Melainkan sepak terjang dan kekocakannya, yang membuat banyak orang masuk dalam perangkap. Perangkap yang dimaksud adalah, menganggap sikap Gibran yang masih kekanak-kanakan. Namun sebenarnya, ayah dari dua anak ini sedang memasang jaring, guna mengetahui watak dari orang-orang yang ada di lingkarannya. Si Etes loncat-loncat, lari-lari, semuanya seneng. Coba kalau saya atau Kaisang yang kayak gitu. Apalagi bapak saya. Walaupun Gibran tampak suka melucu. Bahkan ia satu-satunya wali kota yang kerap memposting gaya guyonannya di media sosial. Namun, sebenarnya Gibran menyimpan suatu karakter pribadinya yang sangat dingin. Gayanya mudah ditebak, tapi responnya sangat sulit untuk ditebak. Begini. Masih ingat pengamat politik musiman Rocky Gerung? Ya, ia adalah seorang hater Jokowi yang merupakan ayah dari Gibran. Tanpa disangka, Gibran menyambangi rumah Rocky untuk bersowan. Bersowan dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai bertamu dengan cara merendah, agar diterima dengan baik. Dari hasil kunjungannya pun, Rocky mengakui kalau Gibran menang banyak. Walaupun ia mengatakan bersowan, perlu digarisbawahi, di sini Gibran juga sebenarnya menegaskan bahwa ia bisa saja menyambangi siapapun, termasuk lawan politiknya. Begitu pula dengan Fahri Hamzah yang disambut sangat baik di kediaman wali kota Solo, menandakan keterbukaan putra sulung Presiden Jokowi ini. Sikap Gibran sebenarnya bisa saja ditanggapi berbeda oleh setiap orang. Namun perlu diingat, sosoknya adalah orang yang cerdas persis seperti ayahnya. Hanya saja pola penerapan politiknya yang sedikit berbeda. Ia tampak seperti memberikan gambaran intimidasi psikologis pada orang-orang yang berpotensi melawan dirinya di masa yang akan datang. Sikapnya terlihat tidak biasa dan menyimpan maksud yang mendalam. Saya bilang kita ini generasi baru Indonesia. Jadi kalau ada kesalahan pada generasi lama, ya sisa-sisa konflik yang bersumber dari masa lalu, sebaiknya generasi kita nggak perlu lagi mewarisi itu gitu. Dalam memimpin kota Solo, ia membuktikan bahwa warga adalah yang utama. Bahkan ia sempat memperlihatkan keganasannya saat ada iring-iringan pas pampres yang bermasalah dengan supir truk di Solo. Supir truk dipukul oleh salah satu oknum pas pampres hingga Gibran murka. Pada saat diminta klarifikasi oleh awak media, oknum tersebut tampak mengenakan masker, dinilai tidak sopan dan tidak serius dalam meminta maaf. Sontak saja Gibran melepaskan masker pas pampres dengan caranya sendiri. Dan benar saja, jika Gibran tidak melakukan tindakan, hampir mustahil ada klarifikasi apalagi permintaan maaf. Inilah wali kota yang disangka kekanakan, tapi bisa mengayomi dan menjaga segenap warganya. Posisi udah merah, kami masih maksain maju. Terus dari depan mobil udah nutup. Siap kalau itu mungkin saya ngaku salah, saya hilap. Saya minta maaf kepada bapak yang saya pukul dan keluarganya. Mohon maaf karena perbuatan saya mungkin menyakitin hati dan keluarganya. Saya belum selesai. Mereka kan minta maafnya karena beritanya viral. Kalau nggak viral, mereka nggak mungkin minta maaf. Karena sudah beberapa hari ya, Mas? 3 hari. Iya, saya sih nggak terima warga saya digituin. Dia nggak salah. Tanggung jawab saya ngelindungi warga saya yang dipukul. Artinya sangat menyayangkan sampai ada insiden itu ya, Mas? CCTV-nya udah saya pegang juga. Jelas banget kejadiannya ya. Kasar banget. Ya. Kejadiannya juga di dekat rumah saya. Bayang aku izin banget. Mas ya, tugasku melindungi warga. Cuma ya. satu oknum aja ya, Mas? Urusannya pas pampres dengan komandan. Satu aja berarti pelakunya yang memukul. Ngakunya satu. Tapi di CCTV-nya? Di CCTV-nya kelihatan nggak waktu proses pemukulan? Kelihatan. Satu orang ya. Pokoknya wis tak simpen ya. Begitupun Lurah Gajahan Pasar Kliwon Solo, yang melakukan pungli ke pertokoan dengan mengatasnamakan tradisi THR, lantas saja dicopot jabatannya. Ia tidak akan pandang bulu pada oknum yang merugikan warganya. Suatu sifat keegoisan yang tidak ditujukan untuk dirinya sendiri.
Gibran sangat menyadari bahwa kursi yang ia duduki adalah kursi di mana ia harus sigap melakukan tindakan, melaksanakan segala keinginan warganya yang bersifat manusiawi dan berkeadilan. Pungutan liar bermodus permintaan sedekah dan THR yang diduga dilakukan aparat Kelurahan Gajahan Solo, Jawa Tengah berujung pemecatan sang lurah. Buntut dari aksi ini, Saudara, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, belusukan ke pasar untuk mengembalikan dana yang sempat dipungut dari para pedagang. Saya mohon maaf ya Bu, lain kali jangan dikasih, lain kali orangnya difoto. Oh gitu, nggak apa-apa, itu pungli. Tindakan tegas juga dilakukan, sang lurah langsung dicopot dari jabatannya. Bukan membenarkan yang sudah biasa, itu harus digarisbawahi, bukan masalah tradisi atau apa, itu ada aturannya. Jadi yang namanya, jangan semua udah lihat suratnya, tertulis jelas. Sodakoh, zakat fitrah, itu salah. Baik, sekarang kita kembali membahas topik utamanya. Bisa kita bayangkan, bagaimana apabila suatu saat karir Gibran terus melesat hingga ke puncak kejayaan, seperti yang ayahnya torehkan. Dengan melihat sepak terjangnya, tentu saja hal yang kita pikirkan mungkin saja terjadi. Ia berpotensi besar membela rakyat Indonesia, bahkan bisa saja melebihi seorang Jokowi. Pada saat ia di puncak kekuasaan, mungkin tidak lagi kita melihat kejenakaannya. Karena jaring yang ia pasang, sudah mendapatkan tangkapan cukup untuk membuatnya leluasa dalam berbuat sesuatu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Harga diri dan wibawa rakyat adalah segalanya. Segala suatu pangkat jabatan yang digaji dari uang rakyat, sejatinya adalah pelayan dan pelindung masyarakat. Begitulah kiranya gambaran sikap politik yang diterapkan oleh Gibran. Sosok anak dari seorang presiden terbaik, yang ingin berbuat lebih daripada sang ayah. Mengaku kasihan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tengah mencari seorang yang kehilangan pekerjaannya usai menghina Presiden Jokowi. Belum dapat orangnya, nanti kalau ada yang tahu atau kenal ngabarin saya. Rencana mau seperti apa nanti Mas, kalau misalnya udah nemu kontaknya? Ya coba kita bantulah ya. Kan kita kan juga menghormati keputusan dari perusahaan. Kalau memang keputusannya seperti itu ya kita terima. Tapi yang bersangkutan kalau punya anak istri ya kasihan juga. Ya. Jadi ada rencana mencarikan pekerjaan mungkin? Iya, nanti kita coba bantu, atau dia punya keluhan apa atau pengen berwirausaha, nanti kita bantulah. Jika ada yang ditambahkan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, mohon bantu dengan subscribe, like dan komen, guna meningkatkan algoritma video. Sehingga menjangkau lebih banyak penonton, dalam penyampaian narasi bela negara. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.